Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Lur, kabarnya Lur? Sehat selalu, bahagia selalu, dan diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ada video yang agak mengganggu. Jadi saya sekarang, kalau dulu tahun 2009, 2008 saya punya keterampilan meresensi buku. Saya sekarang meresensi video. Membahas video. Jadi video-video kawan-kawan YouTuber saya coba bahas satu persatu, tentu dengan isinya ya. Isinya juga kita bahas. Salah satunya ada video Eko Kuntadi dengan narasumber Kang Sobari alias Muhammad Sobari. Memang Kang Sobari ini lagi naik daun. Jadi lagi naik daun. Naik daunnya, daun apa? Saya nggak tahu daunnya. Tapi asik juga sih orang kalau lagi naik daun kadang-kadang lupa dengan dirinya siapa. Jadi judul review saya, resensi saya terhadap video Eko Kuntadi dan Kang Sobari ini temanya adalah Lambe Turah. Kang Sobari, Eko Kuntadi, dan Cak Nun plus Anies Baswedan. Panjang ya judulnya ya. Sekali-sekali lah bikin judul video panjang. Jadi luar biasa, para penjilat ternyata kalau sudah apa? Jadi sudah lidahnya itu sudah nggak bisa ngomong apa-apa lagi kecuali menjilat gitu. Menjilat kepada penguasa dan para pemegang kekuasaan hari ini. Boleh disebut penjilat rezim. Jadi Pak Presiden, Pak Jokowi diumbul-umbulkan setinggi langit. Tapi menurut saya masih kurang. Mengangkatnya itu masih kurang. Membagus-baguskan, membangga-banggakan masih kurang tinggi. Kenapa kurang tinggi? Ya masih agak standar. Jadi menjilatnya masih kurang, lidahnya kurang licin, masih agak terkendala. Jadi bayangkan Pak Jokowi dibayangkan mirip-mirip, pokoknya kesempurnaannya itu sudah sangat luar biasa menurut Kang Sobari. Nah pertanyaannya, sementara di pihak lain banyak yang menyebut Pak Jokowi itu banyak melakukan kebohongan, misalnya banyak melakukan misalnya membenci dalam diam misalnya. Ya, contohnya ada video Uya yang wawancara dengan salah satu narasumber dari
mantan wartawan yang kebetulan tahu ceritanya bagaimana Jokowi membenci Cahyokumolo sebagai Menteri Dalam Negeri yang menjadi anak kesayangannya Bu Mega. Jadi sebenarnya mungkin yang tidak disukai itu nggak tahu siapanya yang menaruh menteri di situ atau menterinya itu sendiri yang tidak disukai. Tapi bisa bertahan loh. Kekuatan membenci salah satu orang bahkan di dalam anggota kabinetnya bisa sebegitu indah. saya menyebutnya gitu. Jadi bahkan konon dalam videonya Uya Kuya itu disebutkan Bapak Cahyokumolo almarhum itu hanya sempat diajak bicara mungkin 2 kali. Bayangkan seorang menteri saja bisa dibegitukan oleh Bapak Jokowi. Ya tapi itu kan contoh. Nah seperti itu, tetapi kata Kang Sobari kok lain gitu. Nah, saya jadi bingung juga, ini yang benar siapa ini? Tapi saya memang akhirnya saya lebih mempercayai kawan-kawan seberang sana yang mengatakan memang Pak Jokowi ya banyaklah kekurangan. Kerja keras iya, banyak karya iya, tapi kan nah itu kan yang sekarang banyak dikeluhkan oleh masyarakat, istilahnya ketidakadilan, penangkapan ulama. Memang tidak pernah dibicarakan dan yang melakukan juga bukan beliau langsung, tetapi kan tangan-tangannya bisa kemana-mana, tangan-tangan kekuasaan itu bisa kemana-mana. Jadi inilah yang saya kira menjadi sedikit persoalan. Jadi kalau Kang Sobari kemudian mengangkat apalah namanya, ya paling gampang menjilat Pak Jokowi sedemikian sempurna. Ya sudahlah, itu memang hak dia. Hanya sebagai budayawan harusnya tidak harus seperti itu, harus fair lah, disebut apa kekurangannya. Nyaris tidak ada kekurangan versi Kang Sobari. Berikutnya ketika dia mengomentari Cak Nun, mengomentari kasus yang dialami terakhir ini, mengumpamakan Cak Nun mungkin seperti kucing gering bahkan, yang tidak ada artinya apa-apa. Katanya bagi Pak Jokowi orang seperti Cak Nun, mungkin seperti Rizal Ramli atau siapapun lah yang lain. Itu versi Kang Sobari, mereka ini disebut kucing gering. Maksudnya kucing gering itu tidak dianggap, dikecilkan, dianggap cilik, dicilikkan. Nah, bahasa Jawanya gitu. Dianggap kecil, dianggap tidak punya apa-apa, dianggap tidak punya kapasitas. Untuk itu tidak menganggapnya itu juga dengan maksud lain, supaya tidak jadi pahlawan. Apa maksudnya Kang Sobari agar orang-orang yang tidak dianggap itu tidak jadi pahlawan? Yaitu kalau orang-orang itu ditanggapi, katakanlah ungkapan Cak Nun tentang Fir'aun, Hamam, dan Korun misalnya ditanggapi oleh Pak Jokowi misalnya, sampai katakanlah dilaporin atau apalah, itu nanti kan jadi seperti pahlawan katanya. Jadi Pak Jokowi katanya tidak mau menciptakan pahlawan baru. Ya logis juga. Tapi kalau kemudian menganggap Cak Nun seperti kucing kering, ya itu salah jalan ini. Kawan budayawan satu ini mungkin sudah agak
ikut miring seperti saya. Ini ikut gini nih. Nah, ikut peci miring seperti ini. Kurang miring ya? Nah, mungkin Kang Sobari otaknya sudah mulai sengklek seperti saya. Jadi, tapi kasihan nama besarnya yang sudah sempat Nusantara, kemudian sekarang kok kayak gitu mengomentari kawan seperti kucing kering dan lain-lain. Dan yang paling ngeri lagi adalah ketika membahas soal Anies Baswedan, luar biasa. Jadi kalau sebutan Kang Sobari terhadap Anies Baswedan menurut saya masih kurang keterlaluan. Cari lagi Kang yang lebih apalah. Cari itu. Apa kekurangan Anies yang menurut Kang Sobari bisa benar-benar di bawah gitu. Nah kalau cuma misalnya disebut Anies Baswedan nggak bisa kerja, Anies Baswedan bapak identitas, Anies Baswedan nol besar, tidak punya karya, tidak punya jejak, tidak punya, ya masih kurang. Cobalah cari lagi yang lebih indah. Kurang maksimal. Kang Sobari menganalisisnya Anies Baswedan masih kurang maksimal, masih harus kurang lah menurut saya. Jadi supaya jadi menginjak yang lain, menjilat ke atasnya itu lebih enak lagi gitu. Kelak kalau orang-orang yang bagian dari orang-orang yang dijilat oleh Kang Sobari ini barangkali bisa jadi presiden, saya kok yakin seyakin-yakinnya siap-siap menjadi Menteri Kebudayaan. Menteri Kebudayaan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dan semua murid-murid, semua mahasiswa akan diajari untuk nyinyir seperti menterinya. Ya itu sih opini saya. Ini kan negeri bebas, jadi kita juga bebas beropini. Nah, wong Kang Sobari aja juga bebas beropini, masa saya nggak boleh? Jadi ternyata memang orang-orang seperti beliau ini memang akhirnya ketemu satu kolam. Jadi ternyata ya orang-orang yang sepemikiran, orang-orang yang seide, segagasan, buzzer, mau nggak mau ya kumpulnya satu kolam dengan mereka itu. Contoh, biasanya tukang mabok kumpulnya itu tukang mabok. Mohon maaf kawan-kawan tukang apa itu istilahnya, tukang beca, ya kumpulnya tukang beca. Nah, tukang nyinyir ya kumpulnya dengan tukang nyinyir. Jadi Eko Butadi, Kang Sobari ini satu kolam, bagian dari, kalau Eko Butadi mungkin buzzer negeri gitu. Buzzer ASN ya, kok buzzer ASN, buzzer negeri lah. Nah, kalau Kang Sobari ini buzzer swastanya atau bintang tamu buzzer. Jadi saya udah 2 kali ini membahas Kang Sobari karena menurut saya harus kita imbangi opini tentang apa yang disampaikan oleh Kang Sobari ini, harus kita imbangi. Supaya apa? Supaya para audisen, para netizen, masyarakat umum itu juga paham bahwa tidak semua yang disampaikan oleh Kang Sobari ini juga benar adanya. Jadi
gagasan, ide, ungkapan-ungkapan yang disebutkan tentang Anies Baswedan, tentang Cak Nun, tentang hal-hal seperti Pak Jokowi yang dianggap sempurna, hebat, mendunia, ya nggak selalu seperti itu juga lah. Kita harus fair lah. Jadi saya kira kalau seperti ini berarti kan boleh dibilang juga apa yang disampaikan itu kan membohongi publik gitu. Ini kebohongan publik juga. Kang Sobari melakukan itu. Kenapa? Hal yang tidak seharusnya disampaikan tapi disampaikan. Ini kan jadi bohong namanya. Jadi kalau Pak Jokowi diangkat sedemikian rupa ya oke lah. Tetapi kan nggak segitu-gitunya juga. Kalau jilat ya jangan terlalu sampai ke dalam-dalam begitulah. Lidahnya nanti kan sakit sendiri nanti. Tapi ya sudahlah. Nikmatilah alam berpikir Anda yang sangat membenci Anies Baswedan, sangat tidak fair dalam mengomentari Cak Nun. Saya kira ya harus kita akhiri lah. Saya kira gitu kawan-kawan. Peci miring jalan-jalan ada di kota sedang berdangkai ini di warung kopi. Moga-moga bisa memberi manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.